Haleluya, puji nama Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, hari ini saya ingin mengajarkan kepada setiap kita bagaimana caranya mendapatkan janji Allah dan apa yang harus kita lakukan dalam menanti-nantikan janji Allah yang akan terjadi dalam kehidupan saudara. Saya percaya janji Allah itu adalah ya dan amin. Itu untuk kita semua. Kenapa, saudara? Karena kita adalah anak-anak Allah yang layak dan berhak, saudara, untuk mendapatkan janji Allah tersebut. Nah, saudara, saya ingin mengajak kita membuka di dalam kitab Yosua pasal yang ke-6. Demikian firman Tuhan dari ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. Dalam pada itu Yeriko telah menutup pintu gerbangnya, telah tertutup kota itu karena orang Israel, tidak ada orang keluar atau masuk. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, ketahuilah, aku serahkan ke tanganmu Yeriko ini beserta rajanya dan pahlawan-pahlawannya yang gagah perkasa. Haruslah kamu mengelilingi kota itu, yakni semua prajurit harus mengedari kota itu sekali saja. Demikianlah harus engkau perbuat 6 hari lamanya. Dan 7 orang imam haruslah membawa 7 sangkakala tanduk domba di depan tabut. Tetapi pada hari yang ke-7, 7 kali kamu harus mengelilingi kota itu, sedang para imam meniup sangkakala. Apabila sangkakala tanduk domba itu panjang bunyinya, dan kamu mendengar bunyi sangkakala itu, maka haruslah seluruh bangsa bersorak dengan sorak yang nyaring. Maka tembok kota itu akan runtuh, lalu bangsa itu harus menjalaninya masing-masing langsung ke depan. Kita akan melihat, saudara, bagaimana janji Allah kepada umat Israel dalam memberikan tanah Kanaan. Dan hal yang pertama mereka temukan adalah kerajaan Yeriko dengan tembok yang begitu kuat. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kalau kita lihat di dalam ayat yang kedua, firman Tuhan berkata demikian, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, ketahuilah, aku serahkan ke tanganmu Yeriko ini beserta rajanya dan pahlawan-pahlawannya yang gagah perkasa. Ya, ini firman Tuhan berkata kepada Yosua bahwa Yeriko itu diserahkan ke dalam tangan orang Israel. Ini berbicara tentang janji Tuhan. Saudara, kalau kita perhatikan di dalam ayat ini, bahwa Tuhan mengatakan, ketahuilah, aku serahkan ke tanganmu Yeriko ini. Saudara, harus kita mengetahui bahwa setiap janji Allah yang diberikan, yang dijanjikan kepada setiap kita, itu sebetulnya Tuhan sudah berikan, saudara. Kata serahkan di sini menandakan bahwa sebetulnya Yeriko itu sudah diberikan kepada umat Israel, saudara. Tetapi kalau misalnya orang-orang Israel melihat, tetapi bagaimana Tuhan? Ternyata temboknya masih utuh, kerajaannya masih kuat. Terhadap janji Allah, kita harus percaya dan yakin bahwa setiap janji Tuhan sudah diberikan kepada kita. Karena ada kata serahkan ini, artinya Tuhan sudah memberikan kepada kita. Cuma pertanyaannya yang seringkali muncul dalam kehidupan kita, saudara, ketika Anda sedang punya masalah dengan keluarga, ketika Anda mungkin sedang mengalami sakit penyakit yang menahun, saudara, sakit penyakit yang gak kunjung-kunjung sembuh, saudara, padahal Tuhan sudah menyatakan bahwa oleh bilur-bilurnya kita sudah sembuh. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mungkin kita punya permasalahan, problema dalam kehidupan kita. Nah, pertanyaannya, kapan itu bisa selesai? Kapan penyakit saya sembuh? Kapan masalah saya dengan anak saya, Tuhan, bisa selesai, bisa dipulihkan? Kapan masalah keluarga kami bisa dipulihkan? Kapan anak saya yang mungkin saat ini sedang narkoba, kapan bisa mengalami kesembuhan? Nah, saudara terkasih di dalam Tuhan, pertanyaannya kapan gitu ya, saudara ya. Saya ingin memberitahu kepada kita semua bahwa itu semua sudah Tuhan berikan. Kalau kita lihat daripada ayat-ayat, kita belajar bagaimana Allah memberikan caranya untuk mendapatkan Yeriko itu hanya dalam waktu 7 hari, saudara.
Tapi Tuhan sudah memberikan keyakinan. Di hari yang pertama, engkau sudah dapat. Engkau sudah mendapatkan janjiku, kata Tuhan. Nah, kita belajar saudara. Ternyata Tuhan memberikan satu cara yang dapat kita juga aplikasikan di dalam permasalahan kita saudara. Karena saya percaya terhadap janji Allah, kita yakin bahwa itu akan terjadi dengan segera. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, di sini Tuhan itu membuat satu cara bagaimana Tuhan menempatkan tentara-tentara Israel saudara. Bagi yang memegang senjata ditaruh di depan saudara, dan selanjutnya ada iring-iringan imam dengan menggunakan trompet sangkakala saudara, dan selanjutnya tabut Allah yang diangkat, dan selanjutnya adalah rakyat itu sendiri yang mengelilingi tembok Yeriko selama 7 hari. Ini berbicara sesuatu hal yang sangat penting dalam kehidupan kerohanian kita, dalam menanti-nantikan janji Allah. Nah, saudara kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita melihat saudara, apa yang dilakukan oleh umat Israel dapat menjadi bagian di dalam kehidupan kita untuk sama juga bisa mendapatkan janji Allah tersebut saudara. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ternyata saudara, hal yang mereka lakukan adalah setiap kali mereka berjalan mengelilingi tembok Yeriko tersebut, dan Yosua menyuruh mereka untuk berdiam. Artinya berdiam dalam menanti-nantikan janji Allah. Berdiam di sini saya mengajak setiap saudara dalam menanti-nantikan Allah. Berdiam artinya tidak hanya untuk diam saja dan tidak melakukan sesuatu apa, tetapi mari kita berdiam dengan caranya Allah, di dalam hadirat Tuhan dengan caranya Allah saudara. Yaitu apa ya saudara yang harus kita lakukan? Yang pertama saudara, ketika umat Israel disuruh untuk mengelilingi, ada hal-hal yang mereka lakukan. Yang pertama saudara, bahwa imam meniupkan sangkakala. Apa artinya ini saudara? Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, imam itu meniupkan trompet sangkakala yang bentuknya seperti ini saudara yang terkasih. Dan trompet atau sangkakala ini saudara, ini didapati dari domba yang telah disembelih, yang telah mati, dan akhirnya diambil saudara tanduknya dan dijadikan trompet untuk berbagai macam hal ya saudara ya, peperangan dan lain sebagainya di dalam pada waktu itu untuk orang-orang Israel saudara. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, jadi apa artinya peniupan trompet ini saudara? Kalau kita berbicara anak domba atau kambing dan domba yang disembelih, ini berbicara tentang kematian Tuhan Yesus. Sekali lagi, kematian Tuhan Yesus saudara. Nah, saudara yang terkasih, jadi kenapa harus ditiup saudara? Ini berbicara bahwa setiap kali umat Israel mendengarkan tiupan-tiupan trompet ini saudara, itu sama saja arti rohaninya di dalam saat ini, yaitu kita mendengarkan tentang sesuatu apa yang telah Yesus lakukan. Yaitu ini berbicara tentang kematian Tuhan Yesus. Anak domba itu berbicara tentang kematian Tuhan Yesus. Yesus mati di atas kayu salib sebagai domba yang harus disembelih saudara, sebagai satu korban yang harum. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ini berbicara tentang kematian Yesus. Artinya ketika trompet itu saudara diperdengarkan saudara, mereka memperdengarkan saudara tentang apa yang Yesus telah lakukan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, kalau kita melihat di dalam kitab Yesaya 53, di dalam ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang kelima saudara, ini berbicara tentang kematian Tuhan Yesus Kristus. Apa yang terjadi saudara di dalam kematian Tuhan Yesus Kristus, kita lihat saat ini saudara di dalam kitab Yesaya pasal yang ke-53 di dalam ayat 3, 4, 5 mengatakan, ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan.
Ia sangat dihina sehingga orang-orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita saat ini melihat tentang kematian Yesus Kristus, merupakan sesuatu hal yang luar biasa, bahwa Yesus mati untuk kebaikan saudara dan saya. Ini berbicara tentang keselamatan. Ini berbicara tentang penebusan dosa, saudara. Saudara dan saya diselamatkan Tuhan. Dosa-dosa dan pelanggaran kita ditebus oleh kuasa Tuhan atas kematiannya di atas kayu salib, saudara. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, bukan hanya itu saja. Saya ingin mengatakan kepada kita berdasarkan ayat ini, segala kesengsaraanmu sudah dipakukan di atas kayu salib, sudah dipikul sama Tuhan Yesus. Apapun problemamu saat ini, sudah dibayar penebusannya oleh kuasa Yesus pada waktu di atas kayu salib. Bahkan segala sakit penyakit, segala kutuk saudara, itu sudah dipakukan di atas kayu salib. Jadi saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ketika umat Israel berkeliling mendengarkan saudara tiupan trompet, itu makna rohaninya adalah kita harus mendengarkan saudara berita-berita saudara tentang kematian Tuhan Yesus Kristus. Dengarkan saudara firman-firman Tuhan saudara yang menyatakan bahwa Tuhan Yesus mati untuk segala sesuatu dalam kehidupan kita. Dan juga proklamasikan. Jadi hal yang pertama saudara, proklamasikan. Kita perkatakan Yesus mati untuk saya, Yesus mati untuk permasalahan saya, Yesus mati untuk segala dosa-dosa saya, Yesus mati untuk pergumulan saya, dan pergumulan saya miliknya Tuhan. Dan segala sakit penyakit dikatakan oleh bilurnya kita telah sembuh. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, apapun yang sakit kita saat ini, proklamasikan saudara, perkatakan, deklarasikan saudara, bahwa dengan kematiannya saudara, kita sudah disembuhkan Tuhan. Apapun sakit penyakitmu sudah disembuhkan Tuhan. Mungkin sakit lambungmu, mungkin sakit ususmu, mungkin sakit jantungmu, mungkin sakit bagian mana di dalam seluruh tubuhmu. Perkatakan, oleh bilur-bilurnya aku sudah sembuh. Kita harus memperkatakan ini saudara. Kita harus memperkatakan tentang kematian daripada Tuhan Yesus Kristus. Nah, hal yang kedua saudara, mendengarkan firman Tuhan. Jadi saudara yang terkasih, pada 7 hari mereka mengelilingi tembok Yeriko. Mereka hanya mendengar tiupan trompet dan juga mengangkat tabut perjanjian. Dengarkan tiupan trompet, mengangkat tabut perjanjian. Ini berbicara apa saudara? Bahwa mendengarkan firman Tuhan dalam setiap hari kehidupan kita. Dengarkan firman Tuhan pada waktu kita mendengarkan khotbah, pada waktu kita mendengarkan kesaksian demi kesaksian. Ada orang-orang yang disembuhkan, ada orang-orang yang dipulihkan, ada orang-orang yang mengalami kemenangan di dalam Tuhan Yesus. Dan dengarkan saudara, dengarkan firman Tuhan. Karena pada waktu kita mendengarkan dan mendengarkan, Roma 10 ayat yang ke-17 mengatakan, iman muncul pada saat kita mendengarkan dan mendengarkan dan mendengarkan firman Kristus. Dengarkan tentang kematian Yesus. Kita perkatakan, tahu ayatnya saudara. Di dalam Yesaya pasal yang ke-53.
Perkatakan, oleh bilur-bilurnya aku telah sembuh. Segala kesengsaraanku, segala masalahku, segala problema kehidupanku, aku perkatakan, aku sudah mengalami kesembuhan. Dan dengar dengan pendengaran kita, ya dan amin, ya dan amin. Dan percaya saudara, bahwa semua permasalahan kita sudah menjadi miliknya Tuhan. Nah, saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus, mereka melakukan hal ini dalam kehidupan mereka, saudara, pada waktu mereka mau menerima yang namanya janji Allah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Dan mereka mengangkat juga tabut perjanjian. Ini berbicara apa, saudara? Pujian dan penyembahan. 3 hal yang Anda harus kerjakan dalam menanti-nantikan janji Allah. Proklamasikan tentang kematian Yesus yang telah menjadi sangat berguna, bermanfaat, menjadikan kebahagiaan, keberuntungan, hadiah yang terindah, anugerah yang besar untuk kehidupan kita. Yang kedua, dengarkan terus saudara. Ada firman-firman Tuhan yang membangkitkan. Ada firman-firman Tuhan yang terus membawakan kita, saudara, mengalami kasih karunia-Nya Tuhan. Dengarkan itu, saudara. Dan saya percaya, saudara, iman itu muncul dan kita sanggup berkata, di dalam Tuhan Yesus segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Dan selanjutnya, angkat pujian dan penyembahan. Nah, terus menanti-nantikan hadirat Tuhan. Saya percaya saudara, ketiga hal ini Anda kerjakan. Tinggal tunggu waktunya saudara. Yakin setiap hari Anda mengerjakannya saudara. Saya percaya sakit penyakit apapun telah mengalami kesembuhan. Problema kehidupan apapun saudara, saudara akan mendapatkan jalan keluar. Kesulitan apapun saudara yang saudara alami, saudara mengalami kekuatan untuk menghadapinya. Dan saya yakin saudara, ini berbicara tentang 7 hari. 7 itu artinya lengkap. Mari kita lakukan saudara setiap hari. Setiap hari kita lakukan pujian dan penyembahan. Setiap hari kita dengarkan firman Tuhan yang membangkitkan. Setiap hari kita memproklamasikan apa yang telah Tuhan Yesus lakukan dalam kehidupan kita. Saudara lakukan hari yang pertama, lakukan hari yang kedua. Bicara 7 bukan artinya 7 hari saudara. Oh, kalau nanti sampai 7 hari, lihat apakah ini selesai apa enggak masalahnya. Enggak begitu saudara. Ini berbicara artinya kelengkapan saudara. Artinya saudara, mari kita lakukan setiap hari sampai mujizat itu nyata dalam kita. Pada waktu hari yang lengkap, di mana kairosnya Tuhan nyatakan. Maka ketika kita berkata, oleh bilur-bilur darah Yesus aku telah sembuh. Aku perkatakan masalah ini, aku telah mengalami kemenangan. Saya percaya saudara, itu terjadi dalam kehidupan kita. Saya berdoa, setiap saudara yang sakit, apapun sakitmu saat ini, letakkan saat ini juga tanganmu di tempat di mana engkau sedang mengalami kesakitan. Dan juga setiap saudara yang sedang mengalami pergumulan, angkat tanganmu dan pikirkan dalam pikiranmu tentang pergumulanmu saat ini. Dan saya akan berdoa, setiap sakit penyakit dan pergumulan masalah yang ada dapat terselesaikan saat ini juga dalam nama Yesus. Dan kairos yang daripada Tuhan nyatakan sekarang. Koryana masyandara baradadadadada. Shibabababababababariandaradadadada. Angkat tanganmu saat ini, arahkan saudara kepada layar ini dan letakkan tangan yang satunya di tempat yang sakit. Aku mau perkatakan ya Tuhan, saat ini juga bagi setiap anak-anak-Mu yang sedang mengalami permasalahan pergumulan, saat ini juga aku perkatakan karena kematian-Mu di atas kayu salib ya Tuhan, maka kesengsaraan mereka ya Tuhan telah dipikul oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan aku berdoa juga untuk setiap mereka yang sedang mengalami sakit, entah itu sakit kanker, sakit tumor, sakit, oh ya Tuhan Yesus,
di dalam bagian-bagian organ tubuh dimanapun saat ini ya Tuhan Yesus, di mana jemaat-Mu sedang meletakkan tangannya, aku perkatakan oleh bilur-bilur darah Yesus Kristus, sembuh, jadilah sembuh. Mengalir aliran-aliran air kehidupan, mengalir aliran-aliran air kesembuhan saat ini juga di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus. Yang sakit kepala, yang sakit migrain saat ini juga sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Bagian organ tubuh dalam saat ini aku perkatakan sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Dari jantung, paru-paru, pankreas, usus, lambung, oh ya Tuhan Yesus, empedu dimanapun ya Tuhan, ginjal saat ini juga, bagian usus ya Tuhan, aku perkatakan sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Biarlah ini ya Tuhan Yesus menjadi bagian bagi kami dalam menanti-nantikan janji Allah, dalam menanti-nantikan janji-Mu ya Tuhan. Ketika umat-Mu, anak-anak-Mu memproklamasikan, memperkatakan tentang apa yang telah Engkau lakukan ya Tuhan Yesus di atas kayu salib, dan mereka mendengarkan dan mereka akan mendapatkan ya Tuhan Yesus, iman mereka muncul, timbul ya Tuhan, dan pujian dan penyembahan yang terus mereka akan lakukan. Saya percaya Tuhan Yesus, mujizat-Mu telah Engkau nyatakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin.